Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel Rian Wartawijaya. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur seleksi if then. Dari pembahasan ini, diharapkan kamu untuk dapat menjelaskan struktur seleksi if then else, kemudian menjelaskan bagaimana menyelesaikan suatu masalah dan membuat algoritmanya dengan fungsi if then else. Struktur seleksi if then else adalah sebuah struktur yang digunakan untuk menentukan sebuah perintah yang akan dikerjakan dari beberapa pilihan perintah melalui suatu kondisi yang sudah ditentukan. Suatu kondisi dapat dituliskan dengan menggunakan simbol-simbol ini. Simbol lebih besar dari digunakan untuk kondisi lebih besar dari. Contoh, uang besar dari 1000. Artinya kondisi akan terpenuhi jika uang lebih besar dari 1000 atau lebih tepatnya 1001 dan seterusnya. Misalkan uang hanya 1000 atau tidak lebih besar dari 1001, maka kondisi tidak terpenuhi. Nah, bagaimana jika kita menginginkan dengan uang hanya 1000 atau lebih besar, suatu kondisi dapat terpenuhi? Untuk menjawab keinginan tersebut, dapat dengan menuliskan kondisinya seperti ini. Uang besar sama dengan 1000. Artinya kondisi akan terpenuhi jika uang sama dengan atau lebih besar dari 1000. Begitu pula suatu kondisi yang digunakan dengan simbol lebih kecil dan lebih kecil atau sama dengan, sama seperti contoh yang sudah dijelaskan dalam penerapannya pada penyelesaian suatu masalah. Sekarang bagaimana jika sebuah kondisi seperti ini? Jika memiliki uang 1000 sampai dengan 5000, maka untuk penulisannya dapat dengan menggunakan simbol dan atau antara, simbol lebih besar dan kecil dan sama dengan. Contoh penulisannya adalah seperti ini. Uang lebih besar dari atau sama dengan 1000 dan atau antara uang lebih kecil sama dengan 5000. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu bagaimana untuk menggunakan struktur if else dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di dalam struktur if else selalu ada kondisi dan perintah. Berikut ini adalah contohnya. Sebuah toko es krim menjual satuannya dengan harga 5000. Misalkan Budi memiliki uang 6000, apakah Budi dapat membeli es krim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menggunakan algoritma dan mengetahui kondisi dan perintahnya. Kondisinya adalah harga es krim 5000, artinya jika kondisi terpenuhi, maka perintahnya adalah dapat membeli es krim. Selainnya atau tidak terpenuhi, maka perintahnya adalah tidak dapat membeli es krim. Kesimpulannya, kondisi terpenuhi dikarenakan Budi memiliki uang lebih besar dari harga es krim dan perintahnya es krim dapat dibeli oleh Budi. Untuk lebih jelasnya dapat menuliskan dalam bentuk pseudocode seperti ini. Diketahui harga sama dengan 5000, kemudian uang Budi adalah 6000. Jika kondisi harga lebih besar atau sama dengan uang Budi, maka perintah es krim dapat dibeli. Selainnya atau else, es krim tidak dapat dibeli. Dari contoh tersebut, flowchart-nya adalah seperti ini. Dapat dilihat dimulai dengan sebuah mulai, lalu ada sebuah fungsi simbol yang digunakan yaitu input-output yang di dalamnya terdapat harga dan uang Budi. Terdapat ada penggunaan sebuah simbol decision atau pilihan yang dimana di dalamnya terdapat sebuah kondisi harga lebih besar atau sama dengan dari uang Budi. Jika benar, maka dapat membeli es krim dengan simbol input output. Nah, jika tidak benar atau false, maka tidak dapat membeli es krim dan juga ditandai dengan simbol input output dan akan diakhiri dengan selesai. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai struktur if else. Semoga kita semua dapat memahaminya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Selamat pagi.